larutan protein ya. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa protein itu tersusun dari unsur asal keberadaan unsur-unsur itu dalam suatu sampel ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pertama kita siapkan larutan proteinnya, kemudian kita siapkan kaca atau objek gelas, kita siapkan uji susunan elemen protein, alat-alat dan bahan yang kita gunakan, kemudian HCl 10%, prosedur kerjanya, kita masukkan 1 ml albumin ke dalam cawan Petri, kemudian kita panaskan sampai terjadi uap-uap air. Nah, adanya uap air ini menunjukkan bahwa terjadi unsur atau ada unsur hidrogen. Tabung reaksi beserta rak tabung reaksi, gelas kimia 100 ml, cawan penguap, kawat kasa, kaki 3, lampu spiritus, penjepit tabung reaksi, pipet tetes. Larutan albumin dari telur itik, larutan NaOH 10%, masukkan larutan albumin sebanyak 1 ml ke dalam cawan penguap. Kemudian, bakar larutan albumin hingga hangus. Setelah larutan albumin hangus, amati bau yang timbul. Karena protein mudah terdenaturasi, jika dibakar akan menimbulkan bau yang tidak sedap atau bau khas. Bau ini disebabkan adanya belerang dalam sistein, cistin, dan metionin. Selanjutnya adalah uji adanya unsur nitrogen. Bahan yang digunakan adalah natrium hidroksida 10%, albumin, dan kertas lakmus. Hal pertama yang dilakukan memasukkan 1 ml albumin ke dalam tabung reaksi. Kemudian menambahkan 1 ml natrium hidroksida 10%. Homogenkan dengan melakukan pengocokan. Langkah selanjutnya dilakukan proses pemanasan secara langsung. Pada bagian atas tabung reaksi diletakkan kertas lakmus merah yang sebelumnya telah dibasahi dengan Aquades. Berdasarkan pengamatan pada lakmus merah, ternyata lakmus merah mengalami perubahan warna menjadi berwarna biru. Terbentuknya amonia juga bisa dideteksi dengan adanya bau pada uap dari tabung reaksi. Uji kelarutan protein dilakukan dengan menyiapkan 5 tabung reaksi. Masing-masing tabung diisi dengan air suling HCl 10%, natrium hidroksida 40%,
etanol 96%, dan kloroform sebanyak 1 ml. Selanjutnya, ditambahkan masing-masing pada tabung reaksi albumin sebanyak 2 ml. Kemudian dilakukan pengocokan dan diamati masing-masing sifat kelarutannya. Ya, dia membentuk emulsi. Protein. Alat yang digunakan pada uji ini ada pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah yang lain. Kemudian ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat mereaksikan bahan-bahan pada uji ini. Kemudian ada pipet ukur yang berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah tertentu sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya bahan. Bahan yang digunakan pada uji ini ada albumin yang berfungsi sebagai protein yang akan diuji, kemudian ada larutan natrium klorida, ada barium klorida, ada kalsium klorida, magnesium sulfat, kemudian ada amonium sulfat jenuh. 5 garam tersebut adalah garam yang akan digunakan pada uji pengendapan albumin. Prosedur. Pertama, sediakan 5 tabung reaksi dan masing-masing isilah dengan 2,5 ml albumin telur. Albumin telur pada uji ini berfungsi sebagai larutan protein yang akan diuji pengendapannya oleh garam yang telah tersedia. Kedua, pada tabung 1, 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut tambahkan larutan natrium klorida 5%, barium klorida 5%, kalsium klorida 5%, magnesium sulfat 5%, dan amonium sulfat jenuh setetes demi setetes sampai timbul endapan. Sesuai dengan tujuan uji, yaitu untuk melihat pengaruh larutan garam alkali dan garam divalen konsentrasi tinggi terhadap sifat kelarutan protein, maka garam yang digunakan pada uji ini pun terdiri dari garam alkali dan garam divalen, yang terdiri dari natrium klorida, barium klorida, kalsium klorida, magnesium sulfat, dan amonium sulfat jenuh. Prosedur penambahan garam sedikit demi sedikit bertujuan agar terjadi peningkatan daya kelarutan atau salting in sampai titik maksimumnya. Selanjutnya akan terjadi koagulasi pada protein yang ditambahkan suatu larutan garam tersebut. 3. Selanjutnya, tambahkan kembali larutan garam secara berlebihan. Prosedur penambahan garam dengan konsentrasi tinggi akan mengakibatkan terjadinya proses salting out. Berikut ini gambar dari dasar mekanisme salting out. Pada proses salting out yang mengalami interaksi dengan garam adalah bagian polar dari albumin. Namun, protein tidak akan bereaksi dengan garam yang ditambahkan. Oleh karena itu, kelarutan protein akan menurun sehingga terjadi endapan pada tabung reaksi. Keempat, kocoklah tabung, kemudian amati perubahan yang terjadi. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan melihat perbedaan endapan yang muncul dari masing-masing tabung reaksi yang telah ditambahkan larutan garam setelah tabung dikocok. Interpretasi hasil. Setelah tabung reaksi berisi albumin 2, ml dikocok, terlihat bahwa pada tabung 1 terjadi endapan yang cukup banyak, kemudian pada tabung 2 terjadi endapan yang paling sedikit, pada tabung 3 terlihat endapan yang sedikit, pada tabung 4 terlihat endapan yang cukup banyak, dan pada tabung kelima terlihat endapan yang paling banyak. Demikian percobaan protein virtual kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.